Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita ketemu lagi di pertemuan yang ke-7 untuk mata kuliah logika dan argumentasi hukum. Topik bahasan kita setelah kita mengetahui langkah-langkah pemecahan masalah hukum, kita akan memasuki satu topik bahasan yang itu menjadi penting di dalam menyusun argumentasi hukum, yakni teori kasus. Jadi di pertemuan yang ke-7 ini topik bahasan kita adalah teori kasus. Nah, apa yang kemudian dikenal dengan teori kasus itu sendiri? Teori kasus adalah metode atau cara untuk mengidentifikasi, mengenali dan memahami suatu kasus. Jadi setelah saudara mendapatkan suatu kasus, maka saudara membutuhkan cara, membutuhkan metode untuk mengidentifikasi ini kasus apa. Ya, ini kasus apa? Apakah ini kasus pidana? Apakah ini kasus yang kemudian tunduk pada hukum di Indonesia? Apakah ini kasus yang sudah daluarsa atau kayak apa? Nah, untuk mengidentifikasi satu kasus itu, teman-teman akan membutuhkan yang namanya teori kasus. Sehingga di dalam teori kasus itu ada beberapa hal yang kemudian dapat diidentifikasi. Karena dan identifikasi atas satu kasus itu menjadi penting karena akan digunakan untuk menyesuaikan metode penyelesaian atas kasus itu. Ya, untuk muncul strategi penyelesaiannya. Ketika itu kasusnya adalah kasus pidana, apa yang akan dilakukan dengan kasus pidana? Ketika itu adalah kasusnya adalah tax case, kasus pajak, kira-kira apa yang akan dilakukan dengan kasus pajak itu? Sehingga mengidentifikasi, mengenali satu kasus itu menjadi penting. Nah, apa saja yang kemudian dapat diidentifikasi atau dikenali atau dari suatu kasus itu bisa jadi dimulai dari jenis kasusnya. Oh, ini kasus pidana, oh ini kasus perdata, oh ini kasus waris, oh ini kasus perkawinan. Kemudian yang kedua bisa jadi yang diidentifikasi adalah sumber hukumnya. Oh, ini adalah kontrak internasional. Kira-kira sumber hukumnya apa? Bisa jadi adalah subjek hukumnya. Oh, dalam kasus ini subjek hukumnya selain orang itu ada korporasi. Sehingga nanti mempunyai korelasi dengan siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kasus itu. Kemudian mekanisme penyelesaian, lokus, tempus, barang bukti, alat bukti, modus, dan lain sebagainya. Dan itu bisa diidentifikasi dari teori kasus, ya. Itu dapat diidentifikasi dengan teori kasus. Nah, dalam membuat argumentasi hukum, ya, teori kasus itu tidak selamanya digunakan, bukan satu keharusan, bukan suatu kewajiban. Jadi bukan berarti ketika kita menyusun argumentasi hukum pasti kita membutuhkan teori kasus. Ya dilihat-lihat. Kalau kasusnya adalah sederhana, tidak terlalu membutuhkan analisis yang dalam, tidak membutuhkan nalar yang dalam, maka teori kasus itu tidak menjadi penting. Tetapi dalam beberapa kasus tertentu, misalnya adalah pengalaman saya ketika melakukan aktivitas lawyering, maka teori kasus itu menjadi penting karena akan saya gunakan untuk menyusun strategi-strategi apa yang dapat saya lakukan untuk menyelesaikan kasus itu. Ya, jadi teori kasus itu bukan suatu hal yang harus, sesuatu yang wajib, tapi menjadi penting, menjadi nilai tingkat urgensitasnya itu tinggi di dalam menyusun argumentasi hukum karena akan dapat kita gunakan untuk menyusun strategi penanganan kasus. Sehingga hal ini akan mengembalikan fungsi argumentasi hukum itu sendiri, yakni sebagai legal problem solving. Nah, penggunaan teori kasus disesuaikan dengan kewenangan posisi jabatan yang dimiliki. Nggak bisa dalam satu posisi tertentu teori kasusnya sama, ya nggak bisa. Harus dilihat teori kasus yang dibangun oleh seorang jaksa pasti akan berbeda dengan teori kasus yang dibangun oleh seorang penasihat hukum. Teori kasus yang dibangun oleh hakim pasti akan berbeda dengan teori kasus yang dibangun oleh kuasa hukum penggugat. Nah, ini disesuaikan dengan peran masing-masing teori kasus. Karena itu di dalam menyusun teori kasus ini perspektif sudut pandang posisi itu menjadi penting. Sudut pandangnya siapa ini? Sudut pandangnya seorang penasihat hukum kah? Sudut pandangnya seorang penuntut umum kah? Atau sudut pandangnya seorang hakim?
Nah, di dalam menyusun argumentasi hukum dan juga yang nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan problem hukum, teori kasus itu menjadi dokumen perencanaan, menjadi blueprint. Kira-kira nanti argumentasi saya akan saya bawa kemana? Nah, itu teori kasusnya di situ. Nah, jangan dibalik. Kebanyakan orang kemudian getol segera menyusun outline-nya, segera menyusun argumentasi hukum, tapi dia nggak tahu argumentasi hukum itu akan dibawa kemana. Sehingga dalam posisi itu teori kasus itu menjadi penting karena ini menjadi dokumen perencanaan, menjadi dokumen perencanaan, menjadi planning dokumen, dan itu yang akan sangat membantu ketika menyusun argumentasi hukum. Di samping juga teori kasus itu menjadi dokumen strategi. Oh, kasus ini saya nanti arahnya ke sini. Oke, klien saya kelihatannya memang terbukti, tapi kira-kira setidaknya bisa meringankan ancaman hukumannya. Ini selain sebagai dokumen perencanaan, teori kasus juga menjadi dokumen strategi. Teori kasus merupakan kerangka awal untuk membuat analisa suatu kasus yang di dalamnya terdapat argumentasi hukum dalam bentuk pendapat hukum. Jadi sekali lagi menjadi kerangka awal. Kalau kita nyusun skripsi ya outline. Jadi setelah menjadi dokumen perencanaan, menjadi dokumen strategi, habis itu menjadi outline, menjadi kerangka. Oh, argumentasi hukum saya nanti kerangkanya semacam ini. Nah, teori kasus digunakan untuk menyusun kerangka itu. Ya, itu teman-teman. Bahasan kita terkait dengan teori kasus. Untuk diskusi lebih lanjut akan kita lakukan perkuliahan secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.